di mana kami dari calon guru penggerak angkatan 9 akan mendesimasikan budaya positif dari apa yang telah kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam juga kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita bisa beranjak dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Baiklah Bapak Ibu guru, izinkan kami untuk memaparkan seminar budaya positif yang telah kami pelajari pada pendidikan guru penggerak. Namun sebelum kami memaparkan diseminasi budaya positif kami izin untuk Ibu Kepala Sekolah, atau di mana yang kali ini diwakilkan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah yaitu Ibu Oktaviani, untuk memberikan sepatah dua kata dalam kegiatan seminar kali ini. Kepada Ibu Oktaviani kami persilakan. Terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru hebat, alhamdulillah hari ini calon guru penggerak angkatan 9 akan mengadakan seminar tentang diseminasi budaya positif. Saya mewakili kepala sekolah dan juga tentunya kepala sekolah pasti akan mensupport, mendukung kegiatan ini ya Bu ya, karena menurut kami kegiatan ini membawa dampak positif nanti untuk guru-guru yang lain, sehingga nanti guru-guru yang lain akan tergerak untuk mengikuti program guru penggerak seperti ini. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk CGP Angkatan 9 di SD Negeri 72 ini, sehingga nanti diseminasi budaya positif ini akan kita terapkan di sekolah kita ini. Pada Ibu Siti nanti silakan melanjutkan seminar ini, dan kepada guru-guru mohon ikuti seminar ini sampai akhir karena ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Oktaviani selaku Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 72 Palembang yang telah memberikan kata sambutannya pada kegiatan hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu, Bapak-bapak semuanya. Pagi. Luar biasa. Oke, luar biasa semangatnya ya. Baik, izinkan kami dari CGP Angkatan 9 ingin mempresentasikan diseminasi budaya positif untuk SD Negeri 72 Palembang. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya apakah Bapak Ibu pernah mendengar makna tentang budaya positif? Sudah? Pernah. Coba kira-kira gambaran Bapak Ibu, apa yang terpikir di benak Bapak Ibu tentang budaya positif itu? Boleh? Nilai kebajikan. Nilai yang diyakini. Oke, ada lagi? kegiatan yang positif. Kegiatan-kegiatan positif, ya benar sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah budaya positif ini perlu diterapkan di SD Negeri 72? Sangat perlu. Oke, nah jika perlu, maka disinilah peran dari semua guru untuk menciptakan budaya positif agar tercipta budaya positif yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, berikut adalah konsep inti budaya positif. Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Oke, sebelum saya memaparkan diseminasi ini agar memacu semangat kita pada hari ini, maka saya mau ajak ibu-ibu, bapak-bapak untuk menyanyi dulu ya. Ya, sekarang semuanya boleh berdiri. Boleh di tengah ya? Iya, boleh. Silakan mencari posisi aman. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan lagu sekolah penggerak yang diciptakan oleh kepala sekolah di Kota Bandung. Jadi sambil nyanyi kita sambil menghayati ya makna dari lagu ini supaya kita lebih semangat untuk memajukan sekolah kita.
Berikan suara terbaik Bapak Ibu semuanya. Marilah serta bergerak wujudkan visi pendidikan kita. Yuk ayo, yuk ayo, tanamkan semangat Pancasila. Beriman, berakhlak, berakhlak mulia. Marilah di dalam jiwa putra putri Indonesia. Ini yang penting. Tantangan di depan janganlah dihentikan. Hadapi jalan itu kebinekaan global. Tumbuhkan tangan jiwa gotong royong. Berdiri benar secara miliki kemandirian. Oke, apa? Ya. Terakhir sekali lagi. Semangat. Yuk ayo, yuk ayo, tanamkan semangat Pancasila. Beriman, berakhlak, berakhlak mulia. Pastilah di dalam jiwa putra putri Indonesia. Tantangan di depan janganlah dihentikan. Hadapi jalan kebinekaan global. Tumbuhkan tantangan jiwa gotong royong. Berdiri tegak benar, kritis dan memiliki kemandirian. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, semoga pesan dan makna dari lagu ini bisa membangkitkan gelora semangat kita untuk memajukan pendidikan kita. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu sudah pernah dengar tentang istilah ini, paradigma belajar? Boleh, Ibu Risnawati? Paradigma belajar itu maksudnya adalah? Cara belajar, oke benar. Nah, sekarang ini kita sedang menjalani kurikulum Merdeka. Sebelumnya kurikulum 13, sebelumnya lagi juga ada lagi KTSP. Nah, sekarang ini kita pembelajarannya dengan paradigma baru. Kira-kira pembelajaran kita di mode sekarang ini apa yang menampak? Adanya pembelajaran apa? Pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran yang kita mengelompokkan anak-anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, di dalam pembelajaran ada yang namanya student center dan ada yang teacher center. Sekarang Bapak Ibu coba direnungin, kira-kira selama ini kita sudah student center atau teacher center? Teacher center. Jadi pembelajaran kita hanya berpusat pada kita. Jadi kita hanya sebagai salah satu sumber di kelas sebagai pengetahuan. Padahal di zaman sekarang ini sudah ke student center. Jadi kita bisa mengajak anak-anak sebagai mode pembelajaran kita, di mana kita itu dituntut untuk kreatif, memberikan pembelajaran yang bermakna, yang sesuai kebutuhan peserta didik. Nah, pembelajaran paradigma baru ini yang ada di kurikulum Merdeka ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu di sini pasti sudah tahu profil pelajar Pancasila? Sudah tahu? Sudah. Ya, sekarang coba kita sebutkan sampai kita nyanyikan ya. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, oke. Jadi itu adalah tujuan kita saat ini, di mana kita membentuk karakter profil pelajar Pancasila pada anak didik kita. Nah, paradigma baru ini dalam pendidikan bertujuan untuk menghadapi tantangan abad ke-21, di mana abad ke-21 ini menuntut semua peserta didik untuk berpikir kritis, terus inovatif, kolaborasi, apalagi Ibu? Kreativitas, terus komunikasi dalam pemecahan masalah, dan yang terakhir itu literasi digital.
Selanjutnya, nah di sini juga kita berbicara tentang miskonsepsi teori kontrol. Apa yang Ibu Bapak pahami tentang miskonsepsi? Apa miskonsepsi itu? Keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah. Nah, benar sekali. Nah, di sini miskonsepsi yang sering terjadi yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi ini diharapkan tidak akan pernah terjadi lagi bahwasanya hanya guru yang bisa mengontrol murid. Padahal tidak seperti itu. Murid juga mempunyai hak atas dirinya. Jangan kita, kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, itu tidak boleh kita lakukan. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, jadi ini hanya miskonsepsi bahwasanya penguatan positif itu tidak efektif. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kira-kira kalau kita membuat anak merasa bersalah, kira-kira itu bisa menguatkan karakternya nggak? Tidak. Tidak. Yang ada mereka menjadi emosinya jadi tidak stabil lagi ya, mereka ada rasa dendam, rasa benci. Kamu sih begitu mojok aku ya kayak gitu kan. Oke, selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini benar nggak Bapak Ibu? Tidak. Salah, kita orang dewasa tugasnya menuntun, bukan memaksa. Selanjutnya, nah ini tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Tadi kita sudah berbicara tentang miskonsepsinya. Nah, stimulus responnya contohnya, realitasnya kebutuhan kita itu semua sama, benar nggak? Tidak. Kebutuhan kita sama, tidak antara si A dengan yang B. Begitu. Nah, berdasarkan teori kontrol, realitas kita itu berbeda. Begitu juga dengan murid-murid kita. Ada yang butuh butuh statement yang kayak gini, yang si B butuh seperti ini. Jadi kita guru harus pandai-pandai mengetahui apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Nah, benar nggak? Kita itu melihat pada sesuatu itu sama semua? Tidak. Iya. Jadi untuk teori kontrolnya yang benar adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Oke, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sama seperti ketika kita menutup genggaman tangan kita, orang lain mau membuka telapak tangan kita, kira-kira kita izinkan atau tidak? Tidak. Kita boleh saja membuka, boleh saja menahan genggaman telapak tangan kita. Itu yang dimaksud bahwasanya kita memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain yang memiliki kontrol atas diri kita. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Nah, benar nggak kayak gitu? Bahwasanya kita tuh berpikir bahwasanya, oh, ya ini misalnya menang atau kalah. Padahal di teori kontrolnya model berpikir itu menang. Jadi kita tidak ada anggapan bahwasanya oh ketika saya ini saya bisa menang, ketika saya tidak melakukan ini saya bakal kalah. Padahal kita semua punya motivasi untuk berhasil dan menang dalam melakukan segala sesuatu. Nah, ini tentang disiplin positif. Bapak Ibu, sebelum kita berbicara tentang disiplin positif, yang pertama kita lakukan adalah kita harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu agar disiplin positif bisa tercapai. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk membuat contoh kesepakatan kelas. Nah, di atas meja Bapak Ibu sudah ada kertas berwarna kuning. Coba Bapak Ibu tulis ya kesepakatan kelasnya apa? Kira-kira ya, contoh kesepakatan kelas. Silakan ditulis. Apa contoh kesepakatan kelas? Contohnya ada kata waktu, kata apa ya, mengerjakan tugas dari guru. Sudah ditulis? Oke, kalau sudah boleh kita tempel di depan papan tulis di depan. Ya, silakan. Silakan ditempel Pak, Ibu. Ya. Oke, terima kasih Ibu Bapak-Bapak yang telah menuliskan kesepakatan kelasnya. Jadi sebelum memulai tahun ajaran baru Anda mempelajari nilai Sapa Besi, hal yang pertama kita lakukan adalah membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini kita lakukan secara bermusyawarah. Kita menanyakan kepada siswa apa-apa yang harus kita sepakati di dalam kelas. Jadi kesepakatan kelas bukan hanya guru yang berhak untuk menuliskan kesepakatan kelas tersebut, tapi ini berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi
Jadi Bapak Ibu ini bisa kita terapkan nanti di dalam kelas. Yang pertama kali kita harus membuat kesepakatan kelas agar disiplin positif bisa terjalin dan terlaksana seirama dengan kesepakatan kelas tersebut. Nah, disiplin positif, siapa yang pernah mendengar istilah disiplin positif? Ibu Ade? Apa yang Ibu Ade pahami tentang disiplin positif? Boleh di-sharing di forum ini? Disiplin berarti suatu bentuk tanggung jawab ya. Benar. Tentang positif, misalnya datang tepat waktu, Benar. memberi sapa kepada guru dan apa namanya dengan orang yang lebih tua. Oke, ya jadi benar sekali untuk Ibu Ade, tepuk tangan. Ya, nah jadi kalau Ibu Ade itu disiplin adalah suatu bentuk tanggung jawab, contohnya datang tepat waktu, saling hormat, kalau ketemu guru itu salim, seperti itu ya. Nah jadi Bapak Ibu, disiplin positif ini adalah kemauan intrinsik dari seorang. Jadi bukan kita yang menyuruh. Ketika kita sudah menerapkan disiplin positif, kita tidak perlu lagi mengandalkan siswa itu. Dia akan secara sendiri menerapkan peraturan yang sudah dibuat karena dia sudah terbiasa. Jadi disiplin positif itu pengertiannya yaitu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Ketika dia sudah terbiasa berdisiplin positif, maka dia tidak ada lagi yang namanya ancang-ancang, kalau saya melakukan ini saya akan mendapatkan hadiah, kalau saya melanggar ini saya akan mendapatkan hukuman. Jadi ini sudah terpatri di dalam dirinya. Kalau pagi saya harus datang ke sekolah, jam 7 masuk, berarti jam 40 sudah di sekolah. Jadi ini sudah mendarah daging, sudah terbiasa bagi dia. Jadi penting sekali untuk kita menerapkan disiplin positif ini. Jadi kita sebagai guru tidak perlu darah tinggi lagi untuk memerintah anak, untuk koordinir anak. Jadi mungkin mulai selanjutnya kita bisa menerapkan disiplin positif ini. Nah, jadi ini tantangan kita sebagai guru untuk menerapkan ini ya. Oke, sepakat? Bisa? Insya Allah. Nah, pendekatan disiplin positif dalam kurikulum Merdeka Belajar ini adalah suatu tawaran atau metode yang mengutamakan dialog dengan peserta didik. Nah, jadi ini diutamakan kita bermusyawarah dulu nih sama anak. Kira-kira, nah kita ini kan hari ini mau bersih-bersih kelas. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi, oh iya Bu, karena dia sudah terbiasa untuk ikut kelas, dia akan tersadar sendiri untuk datang membersihkan kelasnya tanpa harus kita paksa kembali. Nah, dengan disiplin membuat anak mempunyai integritas, tanggung jawab. Selain itu juga mereka bisa terbiasa untuk mandiri dan bisa menyelesaikan masalah dengan baik, cepat dan mudah. Seorang anak akan bisa mempunyai pola hidup yang teratur dan dapat mengelola waktu yang dimilikinya dengan baik. Jadi ini merupakan manfaat dari disiplin positif. Nah, sebelum kita menginjak nilai kebajikan, kira-kira di sini ada nggak ya yang sudah menerapkan disiplin positif di dalam kelas? Sudah. Kira-kira disiplin positifnya gimana? Datang tepat waktu, ya. Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Nah, jadi ketika kita sudah menerapkan disiplin positif, semua anak bisa mengerjakan tanggung jawabnya tanpa harus kita instruksi lagi. Nah, ini sekarang kita akan membahas tentang nilai-nilai kebajikan. Ibu Nengsi, kira-kira nilai kebajikan apa yang Ibu ketahui? Nilai kebajikan saya tentang salah satu terhadap yang kedua. Benar. Selanjutnya, nilai kebajikannya tadi tentang sopan santun. Ada lagi? Bertutur kata yang sopan, masih termasuk sopan santun. Apalagi Bapak Ibu? Ya, kita tanggung jawab, benar ya. Oke, benar ya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang disebutkan tadi termasuk adalah nilai-nilai kebajikan yang akan kita bahas. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari ikatan suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi timbulnya nilai-nilai kebajikan ini berdasarkan hasil musyawarah yang disepakati bersama. Nah, ini merupakan contoh nilai-nilai kebajikan di dalam suatu organisasi. Kalau kita sekolah, itu nilai kebajikan yang kita anut adalah nilai-nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Salah satunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, mandiri, senang kreatif, dan selanjutnya bernalar kritis. Nah, itu ya kalau di dunia pendidikan kita menganut nilai-nilai yang tertera adalah profil Pancasila. Tetapi jika kita lihat dari IPO Primary Years Program, nah ini merupakan nilai-nilai kebajikannya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, terus apa lagi? Keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, yang ketiga itu nilai-nilai kebajikan tentang dianut dari keterampilan hidup. Contohnya apa? Contohnya, coba Pak Nanang bisa bantu saya sebutkan nilai kebajikannya. Keterampilan hidup. Apa saja yang termasuk? Dapat dipercaya. Benar. Terus
Iya. Pendengar Terus? yang aktif, Oke. Terus? tidak merendahkan orang lain, Benar. memberikan yang terbaik dari diri. Wah, itu yang mantap tuh ya, keren sekali ya. Memberikan yang terbaik dari diri ya. Jadi diri kita itu kalau bisa kita buat bermakna dari yang hari ini ke hari yang selanjutnya. Memberikan yang terbaik dari diri. Ya, teman untuk kita berdua. Selanjutnya, nah ini kita aplikasikan nilai-nilai kebajikan dalam perilaku sehari-hari. Contohnya, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira ini nilai apa nih? Saya coba tunjuk salah satu guru ya. Silakan tulis di depan sini ya. Ya, kita tulis. Silakan. Ini dulu. Ibu Ana, silakan Ibu Ana. Ibu Ana kembalikan barang ke tempatnya. Silakan maju Ibu Ana. Ini merupakan nilai kebajikan apa? Silakan ditulis. Sakit mataku. Oke, tanggung jawab. Benar nggak kira-kira? Kembalikan barang ke tempatnya itu bernilai tanggung jawab. Ya, terima kasih Bu Ana. Ya, selanjutnya mungkin tulisnya dari sebelah sini aja ya supaya nggak silau. Selanjutnya Ibu Herlina, silakan. Ayo, baca ya, baca. Dilarang mengganggu orang lain. Itu termasuk nilai kebajikan apa? Orang FT tuh. Iya. Saya Ibu Herlina maju ke depan. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Sebelahnya tulis. Nah, tulis di papan itu ya. Silau nih. Ya, silakan. Oke, menghargai, benar nggak? Benar. Selanjutnya Ibu Zainal Nadia. Silakan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa itu? Disiplin. Benar nggak disiplinnya? Oke, benar. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Silakan Ibu Ade. Ya, dilarang melakukan kekerasan itu termasuk nilai apa? Keamanan. Tadi dilarang menggunakan narkoba, itu nilai kebajikannya tentang kesehatan. Benar sekali. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Kira-kira apa nih? Siapa yang Rohi? Nilai apa? Oke. Jadi Bu, rekam dulu. Ya, bawahnya. Ya, di bawah, oke. Oke. Terima kasih. Selanjutnya dilarang merokok. Apa nih nilai kebajikannya dalam merokok? Ibu Nengsi, silakan maju ke depan. Nilai apa Bu Nengsi? Panjang Bapak boleh. Apa? Oh, panjang. Wow, supernya ini. Memberikan yang terbaik dari diri. Ya, tentang kalimat yang tadi. Ya benar. Terima kasih Bu Nengsi. Jadi ketika kita sudah memberikan yang terbaik dari diri itu kita sudah menjaga kesehatan kita, ya. Selanjutnya menggunakan masker. Apa? Bu Pura, silakan. Menggunakan masker nilai apa? Pakai masker, cantik Bu. Pakai masker. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi nilai-nilai kebajikannya. Oke, nilai-nilai kebajikannya sudah kita sesuaikan dengan perilaku. Nah, Bapak Ibu, tadi saya suruh Bapak Ibu untuk maju ke depan, benar? Nah, kira-kira Bapak Ibu sadar nggak saya itu kira-kira sedang melakukan metode apa? Saya sedang melakukan metode student center. Jadi saya selaku pemberi materi hari ini tidak hanya saya, tapi saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk maju ke depan, mengemukakan pendapat dan menggunakan kegiatan aktivitasnya agar tidak bosan. Jadi itu bisa kita lakukan di dalam kelas, yang bisa kita lakukan agar pembelajaran itu tidak monoton. Kita bisa libatkan siswa untuk berinteraksi. Terima kasih atas jawabannya.
Selanjutnya, ini kita hapus dulu ya. Ya, boleh. Itu Tuh kelas ini. silakan. Kelas ini. Oke, nah tadi kita sudah membicarakan tentang nilai kebajikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, ibu bapak hari ini kira-kira butuh apa ya dalam hidupnya? Butuh. Jika berbicara tentang kebutuhan dasar kebutuhan dasar manusia, butuh apa? Iya, oke, benar sekali. Rumah, tempat berlindung, mobil, pendamping. Nah, jadi kebutuhan dasar ini merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan dalam hidupnya, baik dalam psikologis maupun psikologis sosiologis. Terus selanjutnya juga kebutuhan hidup ini bertujuan untuk mempertahankan hidup kita dan juga untuk kepentingan kesehatan kita. Nah, apa-apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kira-kira manusia ada nggak yang kira-kira yang tidak mau mempertahankan hidupnya? Ada. Ada. Mudah-mudahan kita tidak ada ya di ruangan ini. Iya. Kebutuhan ini bersifat fisiologis, yaitu untuk bertahan hidup. Misalnya kebutuhan akan kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis juga sebagai bahan dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, kebutuhan biologis ini termasuk juga memiliki pasangan tadi yang kata Pak Nanang. Mana ada manusia yang bisa hidup sendiri ya? Iya. Dia butuh pendamping untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Iya. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Butuh nggak kita untuk disayangi? Butuh. Butuh nggak kita untuk diterima? Butuh, iya. Laki butuh dong misalnya. Nah, kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang termasuk dalam ranah psikologis. Kebutuhan ini yaitu kita butuh cinta dalam hidup. Tanpa cinta hidup kita hampa. Iya benar. Oke, selanjutnya juga tentang koneksi sosial kita, hubungan kita terhadap sesama itu kita sangat butuh sekali. Misalnya kita butuh penghargaan, butuh diterima. Kira-kira kalau misalnya nih Ibu Lis datang di dalam suatu ruangan, terus orang-orang di dalam itu cuek, tidak menghargai Bu Lis, apa yang Bu Lis rasakan? Sakitan. Tidak nyaman, iya. Terus sebaliknya, kalau misalnya Bu Lis datang, orang-orang itu senang. Kalau Bu Lis datang, wah Bu Lis, senyum, menyambut Bu Lis. Apa yang Bu Lis rasakan? Nyaman, senang, dan tanpa disadari itu bisa membangkitkan motivasi dan semangat kita, gitu ya. Jadi sepakat ya, kita semua di sini butuh kasih dan sayang. Ya, selanjutnya kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui prestasinya, dan keterampilan kita itu dihargai, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Misalnya, contohnya ada yang bisa? Misal apa? Contoh kebutuhan ini, kebutuhan kita tuh butuh adanya penguasaan dalam diri kita. Misalnya, saya sudah membuat sesuatu karya ini. Kita butuh untuk dianggap, dihargai karya kita itu. Butuh nggak? Nah, kalau sebaliknya karya kita itu tidak dihargai, diacuhkan oleh orang, kita merasa ada yang kurang, merasa
down ya semangat kita. Jadi itu ya, kita butuh untuk adanya penguasaan terhadap diri kita. Selanjutnya, kebutuhan akan kebebasan. Jangan seperti burung di dalam sangkar. Nah, burung dalam sangkar, kalau dia walaupun burungnya itu ada di dalam sangkar emas, kira-kira burungnya betah nggak di dalam sangkar? Kagak apa? Tidak betul. Tidak, karena dia butuh kebebasan. Coba seandainya, kalau misalnya itu terjadi dalam diri ibu bapak semuanya, ibu bapak tidak diberikan kebebasan, kegiatannya dibatasi, apa yang ibu rasakan? Tidak nyaman. Tidak boleh bebas juga sih sebenarnya. Iya. Jadi kebutuhan dasar kebebasan ini merupakan kebutuhan dalam hal kemandirian, otonomi dalam memilih pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kita berhak memilih, contohnya memilih pasangan hidup, iya kan? Kalau kita pasangan hidupnya dipilihkan oleh orang lain, maka kita nilai-nilai kebebasan kita sudah tidak ada lagi kan? Karena sudah dikoordinir oleh orang lain. Selanjutnya nilai-nilai kesenangan. Kita semua sepakat bahwasanya kita butuh kesenangan dalam hidup kita. Nah, coba saya mau tanya. Disalurkan. Dengan cara apa Bapak Ibu bisa menyalurkan kesenangannya? Pak Nanang, boleh? Dengan cara mewujudkannya. Iya. Contohnya hobi merawat kendaraan. Oh ya, hobi merawat kendaraan. Dengan merawat kendaraan tersebut Pak Nanang menjadi senang. Jadi senang. Iya, Ada benar mainan. sekali. Oh, ada mainannya, ada kesibukannya. Nah, coba Pak Nanang bayangkan seandainya Pak Nanang dibatasi kesenangannya itu, Pak Nanang tidak boleh lagi merawat tanaman. Apa yang Pak Nanang rasakan? Kendaraan. Iya. Kendaraan tadi. Dilarang ya? Iya, dilarang. Curi calo. Oh, Curi iya, oke. Jadi, iya benar ya. Seandainya benar kata Pak Nanang, seandainya kita memiliki kesenangan dibatasi, maka kita akan mencari cara agar kita bisa menuju jalan itu lagi. Sama seperti murid, ketika murid memiliki kesenangan, misalnya dia itu tidak suka menulis karena ada kendala tangannya itu, misalnya tangannya itu ada sakit, kita guru memaksa dia. Nah, dia akan mencari cara gimana caranya dia tidak menulis. Contohnya dia akan berbuat ulang, dia akan mengganggu temannya, seperti itu ya. Jadi kebutuhan dalam hidup manusia ini harus disalurkan, harus dikeluarkan agar dia tidak mencari celah untuk melakukan kesalahan, untuk mencapai nilai-nilai ini. Jadi Bapak Ibu, ketika nilai-nilai kebutuhan kita tidak terpenuhi, maka ada sesuatu yang bakal akan apa ya kira-kira? Kalau ibarat itu akan pincang ya, dia akan mencari kebutuhan itu. Ada sesuatu yang tidak pas dari dirinya. Nah, oke, sampai di sini tentang nilai-nilai kebutuhan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang motivasi perilaku manusia. Nah, coba Ibu Ade, kira-kira Ibu Ade merasa termotivasi dalam hidup ini apa? Motivasi dalam hidup ini apa? Kalau kita punya cita-cita, pasti di situ ada motivasi untuk agar cita-citanya tercapai. Amin. Bulan 11 amin. Oke. Dengan motivasi kita bisa mencapai tujuan kita. Iya. Oke, motivasi itu adalah sebagai upaya yang dapat memberikan dorongan kepada seseorang untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi tanpa adanya motivasi, kita tidak akan pernah mencapai sesuatu itu. Contohnya, misal tujuan kita ingin membuat anak murid itu cerdas dan berprestasi dalam pembelajaran agama Islam misalnya. Nah,
bagaimana kita ingin mencapai tujuan tersebut, kita harus memunculkan dulu motivasi dalam diri anak tersebut. Ketika dia sudah termotivasi, maka dengan sendirinya dia akan senang belajar dan ilmu yang kita berikan akan senantiasa dia terima dengan baik. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Nih ya, ada berbentuk hukuman, ada berbentuk penghargaan, ada berbentuk restitusi. Nah, ketiganya ini Bapak Ibu kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Jika sebelumnya kita banyak menerapkan hukuman, ternyata ada lagi opsi ketiga yang lebih baik daripada hukuman. Nah, hukuman ini kemarin kita sudah pernah belajar banyak sekali dampaknya ya. Dengan hukuman anak tersebut akan merasa dendam, sakit hati, marah, begitu banyak sekali dampaknya. Nah, hukuman ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh hukuman yang sering kita lakukan. Coba, pernah nggak? Coba kita refleksi dulu. Bapak Ibu pernah menghukum anak-anak murid? Nah, Dulu pernah. Sekarang sudah tidak lagi ya. Ya, jadi mudah-mudahan kedepannya kita tidak lagi menghukum anak murid dengan dalil apapun. Selanjutnya, ini motivasi dalam pemberian penghargaan. Jadi, ketika kita memberikan sesuatu reward kepada anak-anak, semangat gak Bapak Ibu dia? Semangat sekali ya. Tapi ketika Bapak Ibu tidak memberikan reward tersebut, kira-kira dia masih tetap semangat gak? Nah, maka sistem penghargaan ini efektif tidak untuk kita terapkan kepada anak murid kita? Tidak, karena itu bisa menyebabkan nilai kemandirian dia menjadi berkurang. Motivasi dia hanya karena hadiah, tidak mau mengeksplorasi dirinya sendiri. Selanjutnya nih, nah ini merupakan solusi terbaik, yaitu restitusi. Restitusi ini untuk menjadikan seorang yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini kembali lagi ke disiplin positif tadi, nilai-nilai kebajikan tadi. Ya, ketika disiplin positif, nilai-nilai kebajikan sudah diterapkan dan mereka sudah terbiasa, maka kita sangat mudah untuk menerapkan restitusi ini. Restitusi ini merupakan tawaran ya. Jadi ketika dia berbuat salah, kita bisa mengajak mereka untuk bermusyawarah, membicarakan kesalahan mereka. Selanjutnya, keyakinan kelas. Apa beda keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Beda tidak? Beda. Coba Ibu Ana. keyakinan kelas itu Boleh maju Bu Ana ke depan. Ya. Perbedaan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kira-kira beda tidak Bu Ana? Beda lah. Beda. Kalau keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai positif, terus dibuatnya bersama-sama siswa, apa yang siswa inginkan, dijadikan satu ya. Lalu Kalau kesepakatan kelas? kesepakatan kelas itu biasanya dari guru ya. Misalnya kita harus dari gurunya, tidak mengajak dialog biasanya dengan anak didik. Iya, jadi itu ya Bapak Ibu, keyakinan kelas berbeda dengan kesepakatan kelas. Jadi kita di kelas itu usahakan untuk membuat keyakinan kelas. Coba persepsi yang lain, coba Ibu Rina, silakan. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bu Siti. Di sini kalau menurut saya kesepakatan kelas itu adalah cita-cita tadi Bu ya, cita-cita seluruh warga yang ada di kelas, bisa dari guru, bisa dari siswanya. Jadi semua apa keinginan mereka itu akan dituliskan di sebuah kertas seperti Ibu tadi. Nah dari situ nanti kita akan memilih nilai-nilai yang positif. Nah kemudian dari nilai itulah jadi sebuah keyakinan kelas kita. Nah seperti itu Ibu. Oke, terima kasih luar biasa ya Ibu Rina.
Jadi keyakinan kelas ini lebih banyak mengandung nilai-nilai positif jika kita terapkan ini di dalam kelas. Nah, keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas ini dibuat secara langsung bersama-sama dengan murid. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas? Di kelas? Sudah, alhamdulillah. Kira-kira sulit nggak menerapkan ini dalam kelas? Agak sulit. Kenapa agak sulitnya Ibu? Karena benar anak-anak belum terbiasa menerapkan keyakinan kelas ini ya. Jadi untuk selanjutnya kita usahakan untuk menerapkan keyakinan kelas ini di kelas secara kontinu agar siswa lebih terbiasa. Nah, keyakinan kelas atau sekolah ini, dia keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas ini lebih universal, bahasanya lebih halus, beda dengan kesepakatan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal seperti yang saya jelaskan tadi. Terus, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya, saya akan belajar agar saya menjadi pintar. Membuang sampah di tempat sampah akan menyebabkan kelas saya bersih, seperti itu. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi singkat saja, jangan seperti membuat novel panjang. Nah, itu ya. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Apa-apa yang perlu diterapkan di kelas tersebut, bukan yang ada di luar kelas. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam menerapkan keyakinan kelas ini. Jadi tidak ada terkecuali. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kesepakatan keyakinan kelas ini bisa diubah ketika ada sesuatu yang tidak pas di tengah perjalanan. Sekarang posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Kira-kira dalam kelas ini pernah nggak berperan sebagai penghukum? Pernah dulu. Pernah dulu sebelum tahu, sebelum belajar ya. Jadi kita dulu pernah berperan ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukuman itu bukan hanya dia jongkok atau bisa saja dari kata-kata kita itu ya, yang menghukum anak-anak. Nah, yang hukuman verbal itu biasanya lebih mendalam di hati anak-anak. Contohnya patuhi aturan saya atau awas nih kalau tidak dipatuhi. Awas dan kelas. Selanjutnya, kamu itu selalu salah. Jadi kita itu selalu memojokkan anak-anak itu. Pasti selalu. Yang terakhir selesai. Kamu ini lambat sekali nulis. Nah, itu ya. Jadi itu merupakan hukuman yang bersifat verbal. Mungkin kita dulu pernah melakukannya ya. Nah, itu selanjutnya mungkin kita sama-sama berbenah. Selanjutnya, posisi kontrol dalam membuat merasa bersalah. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, ada lagi, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, itu ya. Jadi dengan ini, posisi ini, guru mengambil peran membuat anak-anak itu merasa dia bersalah tanpa memberikan validasi kesalahan anak tersebut. Selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai teman. Contohnya, kita bisa menerapkan ayo bantulah demi bapak ya, ayo tulis ya supaya kamu mendapatkan nilai bagus. Nah, selanjutnya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, jadi kita berperilaku sebagai teman, seolah-olah teman dengan seorang murid. Karena kebanyakan kita sebagai guru itu merasa angkuh untuk berteman dengan murid. Benar nggak? Ada nggak ya? Mudah-mudahan di kelas ini tidak ada ya. Dengan murid itu tidak pernah senyum, cemberut. Nah, jadi kita di sini ketika kita sudah belajar posisi kontrol ini, kita harus memposisikan diri kita di yang mana.
Selanjutnya posisi sebagai pemantau. Nah, pemantau ini yaitu mengawasi. Kita sebagai guru pasti pernah nih mengawasi anak-anak, kira-kira anak ini melanggar peraturan yang bagaimana. Peraturannya apa? Terus apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kita sebagai pemantau ketika mereka berbuat kesalahan. Nah, selanjutnya sebagai manajer, dia yang mengambil posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi pada permasalahan yang dihadapinya. Contohnya, apa yang kita yakini? Nah, kita bisa tanya lagi ke siswa ketika dia melakukan pelanggaran. Misalnya dia melakukan pelanggaran dapat terlambat, kita bisa tanyakan kepada anak murid, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Misalnya, dia melanggar apa tuh kalau dia datang terlambat? Tidak disiplin. Nah, seperti itu. Jadi, kita sebagai manajer mengingatkan anak-anak untuk tentang kesalahannya, mengingatkan kembali. Nah, oke. Sebelum kita SBK, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana nih? Penghukum, membuat rasa bersalah, pengontrol, apa? Manajer. Mudah-mudahan kedepannya kita sebagai manajer semua ya, yang bisa mengakomodir kesalahan anak agar dia tetap pada jalur yang benar. Oke, selanjutnya kita ice breaking-nya kita nyanyi. Ayo silakan berdiri. Oke, mau ice breaking-nya mau nyanyi apa kita mau aktivitas fisik? Aktivitas fisik ya, kita main kucing dan tikus ya. Ya. Anda tangkap, kalian yang ketangkep atau apa? Oke, ya. Barang tulang bannya. Ada tuh kan. Jangan tinggal dari dia. Silakan Bapak Ibu membentuk lingkaran di depan. Lingkaran oval aja kayaknya ya. Ini kucing. Tikusnya di sini. Jangan deketan. Oh, jangan dekatan, oke, di sini aja. Nah, kucing satu ya. Tikusnya dua. Iya, ke sini. Sekejap nanti kucing kejar tikus. Oke, siap? Siap. Oke, situ. Tuh, siap ya. Coba kita mundur dikit. Nah, kucing siap-siap mengejar tikus. 1, 2, 3. Ayo. Ayo, kejar. Bu Ana lagi. Ibu Ana kalah. Iya, coba Ibu Ana. Karena Ibu Ana. Ibu Ana kalah, dia menyanyi dulu. Saya akan menyanyikan sebuah lagu pembunuhan. Potong bebek angsa, masa dikuali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. Oke, terima kasih Ibu Ana. Ya Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir presentasi ini. Namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih tentang segitiga restitusi dan saya akan memberikan sebuah kasus. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi ini tadi segitiga restitusi yang merupakan solusi ketika dalam penyelesaian masalah. Ada validasi tindakan, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Nah, jadi menstabilkan identitas kita sebagai guru itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang tadinya gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Oke, contohnya itu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini. Nah itu kira-kira validasi tindakan yang benar itu kira-kira benar nggak gini?
pernah melakukan salah. Oke, selanjutnya menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah anak-anak langgar seperti itu. Jadi kita tanyakan lagi, ingatkan lagi tentang kesalahan mereka. Nah, ini merupakan contoh kasus. Bapak Ibu, pada hari Kamis, salah satu siswa kelas 5 yang bernama Nizam tidak menulis tugas yang telah diberikan guru. Ternyata Nizam tidak membawa pena. Di sela kegiatan belajar, tiba-tiba Nizam mengambil pena milik Suci tanpa izin. Dari peristiwa tersebut, akhirnya Suci marah dan melaporkan kejadian tersebut kepada guru kelas. Nizam dipanggil guru untuk dimintai keterangan. Bapak Ibu, kira-kira bagaimana penyelesaiannya ini jika menggunakan segitiga restitusi? Apa? Nah, yang pertama apa? Iya, kita menstabilkannya dulu, validasi dulu kesalahan dia. Kita tanyakan dulu, kenapa dia tidak membawa pena. Dan selanjutnya kita baru tanyakan sikap dia itu melanggar keyakinan kelas yang mana. Itu saja. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini saja presentasi dari saya tentang penerapan disiplin positif, restitusi, dan nilai kebajikan. Ini merupakan yang telah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Terima kasih atas waktunya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.